Kasih salam kiri kanannya, bilang selamat merayakan hari Pentakosta. Puji Tuhan. Hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 sejak Yesus bangkit dari kematian. Amin. Katakan sama-sama, satu dua ya. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 sejak Yesus bangkit dari kematian. Satu dua ya. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 sejak Yesus bangkit dari kematian. Hari ini adalah hari Pentakosta, 50 hari sejak Yesus bangkit dari kematian. Sejak Yesus bangkit, Yesus masih hidup berapa hari? 40 hari. Dan hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan dan Yesus naik ke sorga. Amin. Yesus berkata, aku naik ke sorga dan aku tidak biarkan engkau hidup sendirian, tetapi aku akan mengutus seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Menyala. Bilang sama sebelah, engkau harus menyala. Lagunya tadi berkata apa? Nyalakan api. Mestinya nyanyi lagu itu nyala, amin. Nyalakan api. Pentakosta itu adalah orang yang menyala-nyala bagi Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, semangatnya melempem, tidak ada gairah. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, semangatnya bergairah. Di mana-mana orang Pentakosta itu dikenal orang yang bersemangat, berapi-api dan menyala-nyala. Amin. Gereja Pentakosta adalah gereja yang menyala-nyala, bersemangat memuji Tuhan dan memberitakan kabar baik. Amin. Bilang sebelahmu, engkau orang Pentakosta. Kamu orang Pentakosta. Engkau harus menyala. Kamu harus menyala. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tanpa Roh Kudus dicurahkan, kekristenan menjadi kekristenan yang tidak bersemangat. Tanpa Roh Kudus dicurahkan, kehidupan kerohanian kita menjadi kehidupan kerohanian yang mati. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, firman Tuhan berkata, Roh Kudus bertugas untuk menolong. Roh Kudus disebut Roh Penolong. Kenapa? Karena dia menolong saudara dan saya. Menolong apa, saudara? Menolong untuk engkau cinta kepada Yesus. Kenapa ada orang tidak cinta kepada Yesus? Roh Kudus belum menolongnya. Kalau Roh Kudus sudah turun ke atas orang itu, dia akan dibuatnya jatuh cinta sama Yesus. Inginnya terus ke gereja, inginnya terus menyembah Tuhan, inginnya terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah bekerja di hati orang itu. Tapi kalau Roh Kudus belum ada di dalam orang itu, saudara, dia akan menjadi orang Kristen yang malas-malasan, tidak ada kehidupan. Yang ada adalah kematian, mengeluh, putus asa dan ingin bunuh diri. Tidak ada harapan. Roh Kudus dicurahkan, dia Roh Penolong bagi kita. Amin, saudara-saudara. Yesus ingin supaya setiap kita orang percaya bisa mengakhiri pertandingan hidup kita dengan berkemenangan. Amin. Itu sebabnya diberikan Roh Kudus. Izinkan sore ini buka hatimu dan terima Roh Kudus. Sebelum engkau terima Roh Kudus, engkau harus terima Yesus terlebih dahulu di dalam hatimu. Amin. Coba bisa tampilkan di sini, saudara. Perjanjian Lama, tunggu satu-satu, sabar. Ini nggak ada lampunya. Perjanjian Lama
sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Amin. Di dalam perjanjian lama sudah dijanjikan Yesus akan datang. 2000 tahun yang lalu sudah dijanjikan, dinubuatkan, diramalkan oleh para nabi akan datang Mesias, yaitu juru selamat, yaitu Yesus namanya. Inilah yang dipercayai oleh bangsa Israel sampai hari ini. Dan sampai hari ini orang-orang Israel beragama Yudaisme sampai hari ini mereka menantikan Mesias juru selamat. Lanjut. Kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Yesus itulah Mesias yang dijanjikan, dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Amin. Dan ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus berkata, "Akulah Mesias yang dijanjikan 2000 tahun yang lalu." Lalu orang Yahudi berkata, "Hah? Kau Mesias?" Yesus berkata, "Aku juru selamat. Aku berhak mengampuni dosa. Kalau aku berkata dosamu diampuni, maka dosamu diampuni. Kalau aku berkata dosamu tetap, maka dosamu akan tetap." Orang Yahudi bilang, "Kau anaknya Maria?" Mana Maria? Anaknya Maria, anaknya Yusuf itu tukang kayu. Kau ini. Tangkap dia. Yesus ditangkap, dibunuh, dan disalibkan. Padahal dialah yang dinantikan oleh orang-orang Israel. Ketika dia datang, mereka tidak terima. Keren gak? Keren gak saudara? Mereka kan menanti, mereka berdoa di tembok. Apa itu? Mereka minta, "Kapan engkau datang? Kapan engkau datang?" Yesus bilang, "Aku sudah datang di sini." Bukan kau. Kau anaknya Maria. Maria. Haleluya. Yesus ditolak. Akhirnya Yesus ditangkap, dibunuh, dan digantung di atas kayu salib. Orang Yahudi berpikir Mesias yang akan datang itu, mungkin mereka berpikir dia akan turun dari sorga yang besar, yang ajaib, seperti raksasa, dan berkata, "This is my life." Tapi ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Yesus justru nongol dari bawah. Anak tukang kayu lagi. Orang yang tidak dianggap lagi. Orang miskin lagi. Masa Mesias orang miskin? Bapaknya tukang kayu? Kesanalah kau. Ditangkap, dibunuh lagi. Tapi selama Yesus hidup di dunia ini, dia memberitakan kabar baik. Yesus berbicara tentang kekekalan. Yesus tidak pernah berbicara tentang agama. Amin. Yesus tidak pernah berbicara tentang kekristenan. Kristen ada bukan karena Yesus dirikan. No, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Amin. Bilang sama sebelahmu, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Tidak pernah. Kekristenan ada dengan sendirinya. Orang-orang yang ikut Yesus, mereka berkumpul dan jadilah Kristen. Berita pertobatan ini harus sampai ke ujung bumi. Selama 35 tahun Yesus di dunia ini berbicara tentang kerajaan Allah. Dia berkata, berita pertobatan ini harus sampai ke ujung bumi. Next. Kelihatan. Berita pengampunan dosa, berita pemulihan, berita pertobatan, berita tentang mukjizat, pengharapan. Luis, fokus di sini, jangan kepada lampu. Berita tentang mukjizat. Haleluya. Yesus berkata pengampunan dosa,
Engkau harus beritakan pemulihan, pertobatan, kelepasan, dan mukjizat. Inilah pesan yang Yesus bawa ke dalam dunia ini. Haleluya. Amin. Yesus berkata, barang siapa percaya kepada Aku, dosanya yang banyak diampuni. Are you believe? Apakah saudara percaya? Barang siapa percaya kepada Yesus dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya, dosanya yang banyak tidak diperhitungkan. Gampang gak masuk surga? Ketika engkau percaya dan mengaku, dosamu diampuni. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita diberikan kepastian akan keselamatan. Berapa banyak saudara yang berpikir bahwa perbuatan baikmu yang cukup menyelamatkanmu? Siapa di sini yang merasa perbuatannya lebih baik daripada keburukannya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada? Adam saja umurnya 900 tahun hanya melakukan dosa sekali. Dosa apa itu? Makan buah. Buah apa namanya? Buah kuli kata orang. Terserah apapun namanya. Tapi dia makan buah itu satu kali selama 900 tahun. Hukumannya Adam dan Hawa, hukumannya mati. Diusir dari taman itu sehingga dia mati. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan kematian. Tapi karena dosa, maka Adam dan Hawa mati. 900 tahun, dosanya cuma satu, hukumannya mati. Saudara umurnya berapa sekarang? Koake umurnya berapa? Saudara yang umurnya 50 tahun. Kira-kira orang yang umurnya 50 tahun, dosanya 50 enggak? Lebih. Efraim umurmu berapa? Kalau umurmu 20, dosamu 20 apa lebih? Tidak ada orang berbuat dosa sekali setahun. Setuju nggak? Tidak ada. Orang berbuat dosa setiap waktu. Every time. Orang bisa nggak berbuat dosa tanpa melakukan? Hah? Bisa nggak Carlos berbuat dosa tanpa melakukan? Berarti pernah. Dosa itu tidak harus dilakukan. Dosa itu diapakan? Engkau duduk saja, engkau bisa berdosa. Saudara mau coba? Gampang nggak berdosa? Gampang. Dosa itu tidak harus dilakukan. Engkau sendirian di kamar, engkau bisa berdosa. Setiap detik. Kalau Adam umurnya 900, satu dosa hukumannya mati. Saudara, yang lebih dari satu dosanya, mungkin gak saudara selamat. Surga itu suci, amin. Surga itu suci. Kita ini berdosa, nggak mungkin kita masuk surga yang suci. Kita kotor karena dosa. Untuk kita bisa masuk surga berarti harus disucikan dosanya. Bagaimana cara menyucikan dosanya? Berbuat baik. Seberapa hebat saudara berbuat baik? Katakanlah engkau lahir besar sampai umur 70-an, kemudian seandainya engkau sanggup berbuat baik, tidak pernah berbuat dosa, engkau masuk surga enggak? Statusmu tetap orang berdosa di mata Tuhan karena engkau keturunan Adam dan Hawa yang pernah makan buah itu. Amin.
Belum lagi dosa yang kita lakukan. Kebaikan tidak bisa menghapus dosa. Bisa nggak Carlos? Kalau mencuri uangnya papa 100.000, kemudian supaya dosanya hilang, kemudian Carlos bagi-bagi uang 100.000 itu kepada Luis, kepada Ola, dosanya tetap apa terhapus? Perbuatan baikmu tidak bisa menutupi dosa. Perbuatan baik kita tidak bisa menutupi dosa. Dosa tetap dosa. Dosa harus diselesaikan dengan apa? Dosa hukumannya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Kalau Carlos berdosa, bayarannya cuma satu. Nyawamu harus menjadi taruhannya. Barang siapa berdosa, nyawanya harus menjadi bayarannya. Tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Sehebat-hebatnya kita berbuat baik, tetap ada dosanya. Tetapi mau nggak Carlos nyawamu menjadi bayarannya? Terus maunya bagaimana? Pasti semua kita tidak mau mati membayar dosa kita. Tetapi itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Dia berkata, biar aku yang bayar dengan nyawaku. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dosanya diampuni. Ketika Carlos percaya kepada Yesus, maka tidak perlu lagi nyawanya Carlos menjadi bayarannya di neraka, melainkan Yesus yang sudah bayar di atas kayu salib. Yesus sudah bayar di sana. Dan Carlos mulai hari ini dia selamat dan dia bersukacita, dia berbahagia. Ketika Carlos datang ke gereja, Carlos di gereja dia bersukacita, nyalakan api. Kenapa bersukacita? Karena dosanya sudah diampuni, dipastikan masuk surga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini kabar baik. Lanjut. Sesudah Yesus, Roh Kudus dicurahkan, lalu berita pengampunan, pemulihan, pertobatan, kelepasan, mukjizat ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi oleh Carlos dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Harus jadi murid. Amin. Itu sebabnya di Kisah Para Rasul kita lihat dari pasal 1 sampai pasal yang ke-28 semuanya berbicara tentang ini. Amin. Tidak ada di luar ini. Berbicara tentang keselamatan, menjangkau jiwa bagi keselamatan, dan terus bergerak sampai dunia ini nanti berakhir. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menerima pengampunan dosa dari Yesus? Haleluya. Kalau saudara belum menerima pengampunan dosa dari Yesus, sore malam ini buka hati saudara, terima Yesus supaya dosamu diampuni. Barangkali besok kita tidak ada lagi. Firman Tuhan berkata, kalau engkau dengar hari ini suaranya, jangan keraskan hatimu, buka hatimu dan terima Yesus supaya dosamu diampuni. Lalu yang kedua, pemulihan. Izinkan Yesus memulihkan hidup saudara supaya hidup kekristenan kita berbeda dari yang lain. Amin. Kekristenan itu mestinya hidupnya berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena Yesus sudah masuk di dalam kita. Kalau mengeluh terus, menderita terus, Yesus di mana? Saudara punya rumah? Rumah saudara ada terasnya enggak? Rumah saudara ada pagarnya enggak?
Rumah saudara ada ruang tamu nggak? Ada dapurnya nggak? Kalau tamu datang ke rumah saudara, tamu yang tidak dikenal, saudara bawa masuk nggak ke ruang tamu? Atau saudara bawa masuk nggak ke kamar tidur saudara? Saudara taruh di mana? Kemungkinan di luar pagar. Kalau orang yang sudah saudara kenal, saudara ajak masuk nggak? Saudara taruh di mana? Di teras atau di ruang tamu? Di ruang tamu. Saudara ajak nggak ke kamar tidur? Ke ruang yang paling dalam? Siapa yang saudara ajak ke ruang yang paling dalam? Hanya orang yang paling dekat dengan Anda. Tidak sembarang orang bisa masuk ke rumah yang paling dalam. Hidup kita ini seperti rumah. Yesus engkau masukkan di rumah ini, posisinya di mana? Di teras atau masuk di paling yang dalam? Atau dia hanya berdiri di muka pintu hatimu dan dia mengetok dan dia mengetok? Saya sudah Kristen, tapi saya tidak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Yesus mungkin hanya berdiri di muka pintu hatimu dan mengetok dan mengetok dan mengetok. Dia tidak pernah masuk ke ruang tamu dan dia tidak pernah masuk lebih dalam ke kamar tidur dan saudara ngobrol dengan Yesus di sana. Amin. Level kekristenan itu ada beberapa tingkatan. Ada kekristenan yang biasa-biasa, ada kekristenan yang lebih dalam, ada kekristenan yang sangat dalam dengan Tuhan. Saudara ada di level yang mana? Kalau Yesus datang, dia berkata yang masuk surga nanti adalah Kristen yang sungguh-sungguh, yang suam-suam kuku. Tahu suam-suam kuku? Tidak panas, tidak dingin, itu namanya suam-suam kuku. Yang suam-suam kuku, kata kitab Wahyu, akan dimuntahkan dari surga. Pak, saya sudah Kristen. Iya, kamu memang Kristen, kamu memang udah percaya Yesus, tetapi engkau masih suam-suam kuku. Engkau tidak dingin, engkau juga tidak panas. Aku keluarkan kau dari sini, kata Yesus. Sekarang waktunya, saudara yang percaya kepada Yesus, jangan lagi di level sini, tapi masuk level yang lebih dalam. Amin. Panas sekalian, sungguh-sungguh berapi-api dengan dia. Jangan ke gereja sekali setahun. Amin. Dia sudah mati buat saudara. Darahnya mahal tertumpah buat saudara. Dia bersungguh-sungguh mengasihi saudara. Tapi seringkali kita tidak sungguh-sungguh mengasihi dia, bukan? Kita sibuk terus, tidak ada waktu untuk dia. Padahal dia terus sediakan waktu ingin dekat dengan kita. Tapi kita tidak pernah ada waktu untuk dekat dengan dia. Wajarlah nanti dimuntahkan dari surga, ditolak. Ya, Tuhan bilang, ya sudah, saya kan sudah kasih waktu dulu. Lama kan saya kasih waktu, kamu kan sibuk terus. Nggak pernah kau cari aku kan. Sekarang aku usir kau dari sini, kata Tuhan. Ah, kenapa kau usir aku, Tuhan? Iya, sudah waktunya selesai. Penyesalan selalu datang terlambat. Hari Pentakosta ini ambil keputusan, ambil komitmen bertobat sungguh-sungguh. Kita sedang ada di akhir zaman. Dunia ini sudah semakin dekat dengan akhir zaman. Waktunya bertobat, serahkan hidup sama Tuhan. Amin. Next, yang terakhir, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Baca sama-sama, 1, 2, ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Roh Tuhan, Luis, Roh Tuhan ada pada siapa? Bilang padaku. Kalau namanya Carlos, bilang pada Carlos. Sebut namanya, oke? Ganti dengan nama sendiri, oke? Kita baca sekali lagi, sebut namanya di sini. 1, 2, ya. Roh Tuhan ada oleh
Sebab ia telah mengurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang. Roh Tuhan ada pada saudara, pada kita semua. Dia telah mengurapi. Saudara tahu mengurapi? Dia memberikan kuasa kepadamu. Untuk apa? Untuk engkau menyampaikan kabar baik. Tugas siapa membawa kabar baik? Semua. Saya. Setiap kita. Kepada siapa? Orang-orang miskin, orang yang haus, orang yang terbuka akan kebenaran. Itu miskin. Siapa di sini orang miskin? Di sini bukan bicara miskin harta, tapi sini bicara tentang miskin hati, haus. Dia merendah. Kalau diberitakan kabar baik, dia ingin dengar, dia ingin tahu. Itu miskin. Kalau dia tidak mau tahu, itu orang sombong. Orang sombong. Dia kaya dengan kesombongan. Dia kaya dengan kesombongan, sehingga dia merasa tidak perlu kabar baik. Kalau saudara dan saya sudah menerima pengampunan dosa, beritakanlah kabar ini kepada semua orang yang berjumpa dengan saudara. Kisah Para Rasul 1 sampai pasal 28 berbicara tentang beritakan kabar baik. Paulus sampai ke Roma. Petrus kita lihat banyak mukjizat terjadi di tengah-tengah pemberitaan kabar baik. Selama 10 hari ini kita sudah doa dan baca kitab Kisah Para Rasul. Saya berdoa mulai hari ini rohmu terus menyala-nyala dan terus beritakan kabar baik supaya setiap orang diselamatkan. Next. Baca 1, 2, iya. Dan ia telah mengutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Ditawan dosa, ditawan setan, ditawan oleh sakit penyakit. Banyak orang di luar sana, saudara. Mereka diikat oleh dosa, ditawan oleh setan, dikuasai oleh penyakit. Dan saudara dan saya diberikan kuasa Roh Kudus untuk melepaskan mereka. Amin. Ketika saudara bertemu dengan orang sakit, saudara tantang, bolehkah aku berdoa bagimu, dan doakanlah in the name of Jesus. Masalah sembuh atau tidak sembuh itu bukan urusan kita. Yang penting kita lakukan tugas kita. Saya percaya kalau mulai hari ini setiap saudara terus melatih diri untuk melayani orang lain, saya percaya suatu saat saudara akan melihat mukjizat lewat penumpangan tangan yang saudara kerjakan sendiri. Saya percaya. Itu sebabnya lakukan ini terus. Ini kan yang dilakukan Petrus, amin. Bukankah ini yang dilakukan Paulus? Apa Paulus tahu yang didoakan itu akan sembuh? Tidak tahu. Petrus pertama kali melakukan mukjizat mendoakan siapa? Yaitu orang yang duduk di gerbang bait Allah. Ketika lumpuh 40 tahun, mengemis di situ. Kemudian Petrus lewat. Kemudian dia pegang tangannya. Emas perak tidak ada padaku. Kemudian dia tarik tangan. In the name of Jesus, jalan. Dan dia jalan seketika itu. Apa Petrus pernah sebelumnya melakukan mukjizat? Belum pernah. Itu yang pertama kali. Apa Petrus tahu dia akan sembuh? Ya, melangkah dengan iman saja. Amin. Apa saudara tahu orang yang saudara doakan pasti sembuh? Kita tidak tahu. Tapi melangkah dengan iman. Dalam nama Yesus. Sembuh, praise the Lord. Glory for Jesus. Amin. Next. Baca dengan keras 1, 2 ya. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Amin. Saudara dan saya dipanggil dan ditakdirkan untuk mencelikan mereka yang matanya buta. Amin. Yang lumpuh berjalan, yang tuli melihat.
Yang tuli mendengar, amin. Ada yang tuli datang sini? Wah, mestinya saudara ajak orang tuli ke sini, saudara. Iya, supaya kita doakan, supaya mukjizat terjadi. Tapi minggu depan ajak orang buta ke sini, orang tuli, orang bisu, ada di sini. Kita doakan in the name of Jesus. Haleluya. Jangan khawatir, jangan takut. Bagian kita adalah berdoa. Tuhan pasti menyatakan mukjizatnya supaya semua orang kagum akan Dia. Next. 1, 2 ya. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kita dipanggil untuk membebaskan orang yang tertindas, saudara-saudara. Berarti banyak orang yang tertindas di sekitar kita. Kita ada untuk membebaskan mereka. Inilah kabar baik itu. Jadi saudara jangan merasa engkau tidak punya apa-apa. Amin. Saudara jangan merasa saya ini orang yang biasa yang tidak. Engkau punya kuasa, engkau punya Roh Kudus. Haleluya. Jangan semua diukur dengan kekayaan. Haleluya. Saya ini tidak kaya, tapi saya kaya di dalam Dia. Amin. Engkau boleh sibuk dengan pekerjaanmu, tetapi pekerjaan yang satu ini jangan engkau lupakan. Kita semua dipanggil untuk bergerak di dalam tugas ini. Next. 1, 2 ya. Tahun Yobel untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yes. Kabar pengharapan sudah ada. Tepuk tangan untuk Pak Bram yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jika kasih salam. Katakan Jesus love you. Pak Bram itu disambut itu. Yes God. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun pengharapan. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang hidup putus asa karena kesulitan ekonomi. Ke depan kemungkinan akan semakin sulit. Gimana kita ini? Tetapi di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Tidak mungkin dibiarkannya engkau mati kelaparan selama engkau masih mau bekerja dan memuliakan namanya. Masih ada lagi nggak? Habis. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Dia. Pemain musik boleh masuk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara,